Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan membahas sebuah studi kasus yang berkaitan dengan materi hubungan keluarga pada masa dewasa tengah. Fokusnya adalah pada fenomena emptiness syndrome. Studi ini diambil dari karya Rika Kartika Aryani di Universitas Medan Area. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia Kusuma Wardani, mahasiswa kelas 2C Program Studi Psikologi UIN Walisongo, Semarang. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu masa dewasa tengah. Masa dewasa tengah yang terjadi antara usia 40 hingga 65 tahun ini adalah masa ketika banyak individu mulai mengalami perubahan besar dalam kehidupan keluarga. Salah satu perubahan signifikan adalah ketika anak-anak mulai menjalani hidup mandiri. Perubahan ini disebut sebagai emptiness syndrome, yaitu kondisi emosional yang sering dialami oleh orang tua, terutama seorang ibu, ketika anak-anak mereka tumbuh dewasa dan meninggalkan rumah, misalnya untuk kuliah, bekerja, atau menikah. Jadi, banyak orang tua, terutama ibu rumah tangga, yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengasuh anak. Mereka akan merasa kehilangan makna, kesepian, bahkan depresi ketika rumah menjadi kosong. Menurut teori Erik Erikson, masa dewasa tengah adalah tahap generativitas versus stagnasi. Pada tahap ini, individu diharapkan mampu tetap produktif dan memberikan kontribusi positif untuk generasi berikutnya. Namun, ketika mereka kehilangan peran sebagai orang tua aktif, bisa saja muncul perasaan stagnan, merasa tidak berguna, dan mengalami krisis identitas. Kondisi ini erat kaitannya dengan fenomena emptiness syndrome. Penelitian ini meneliti 2 wanita dewasa madya yang mengalami emptiness syndrome. Responden pertama merasakan kesedihan dan kehilangan yang dalam setelah anak-anaknya pergi dari rumah. Ia menjadi pendiam, mudah tersinggung, dan cenderung menarik diri dari lingkungan sosial. Sebaliknya, responden kedua juga mengalami kesedihan, tetapi ia mampu beradaptasi dengan mengisi waktunya lewat kegiatan sosial, seperti pengajian dan mempererat hubungan dengan suaminya. Nah, berdasarkan teori Erik Erikson, responden pertama mengalami stagnasi karena kehilangan makna hidup dan kurang memiliki strategi adaptasi. Sedangkan responden kedua, ia mampu menemukan makna baru melalui kegiatan sosial dan spiritual, sehingga ia berhasil melewati masa transisi dengan lebih baik. Ini menunjukkan bahwa emptiness syndrome bukan hanya soal kehilangan anak, tetapi juga bagaimana orang tua memaknai peran barunya setelah itu. Data pendukung untuk studi kasus ini yaitu pada salah satu karya kolaboratif antara Jungmin Kim dan Phyllis Mon yang terkenal, yaitu artikel yang berjudul Retirement Transitions, Gender, and Psychological Well-being, A Life Course Ecological Model yang diterbitkan dalam The Journals of Gerontology Series B pada tahun 2002. Studi ini menunjukkan perempuan yang sangat melekat secara emosional pada anak-anaknya lebih rentan mengalami emptiness syndrome. Kim dan Moon menyatakan bahwa dukungan dari pasangan dan keterlibatan dalam aktivitas bermakna dapat mengurangi resiko depresi pada fase ini. Nah, yang terakhir adalah saran untuk pasangan yang memasuki masa emptiness. Yang pertama yaitu meningkatkan komunikasi dan kedekatan emosional. Yang kedua, mengembangkan kegiatan baru bersama, seperti melakukan hobi bersama, menjadi relawan, atau melakukan kegiatan keagamaan bersama. Yang ketiga, menyediakan ruang untuk mengembangkan diri pribadi di luar peran orang tua. Dan yang terakhir yaitu melakukan konseling keluarga atau psikologi perkembangan dewasa bisa membantu pasangan yang kesulitan beradaptasi. Jadi, kesimpulannya, emptiness syndrome itu bukanlah akhir dari peran sebagai orang tua, melainkan awal dari peran baru yang lebih bermakna. Dengan dukungan pasangan dan aktivitas positif, masa transisi ini bisa dilalui dengan baik. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga studi kasus ini bisa menjadi bahan refleksi dan wawasan baru untuk kita semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.